Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Masjid Al-Muhajirin bersama seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita persembahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan selalu bersyukur, semoga kita senantiasa mendapatkan tambahan nikmat, keberkahan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita perbanyak salawat beserta salam. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersolawat, semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Tausiah kita pada subuh kali ini membahas satu doa. Doa ini adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ajarkan kepada kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa ini di mana kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 8 hal. Yang apabila 8 hal ini ada pada diri seseorang, maka hidupnya tidak akan tenang. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, bahkan ibadah pun susah nak khusyuk. Kalau makan tak enak, tidur tak nyenyak, itu masalah kecil. Yang menjadi masalah besar kalau ibadah pun tidak khusyuk. Dan apabila 8 hal ini ada pada diri seseorang, maka sekali lagi kadang-kadang mengganggu kepada ibadahnya, baik baca Al-Quran, berzikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah. Dan mungkin jemaah yang hadir sudah hafal dengan doa ini. Doa ini sangat familiar, sering kita baca
Kalaupun bukan kita yang bacanya, mungkin sering kita dengar kaum muslimin, kaum muslimat yang membacanya. Apa doa tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajazi wal kasal, wa minal jubni wal bukhli, wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari resah dan sedih. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari pengecut dan bakhil. Kemudian aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan perasaan ditekan oleh orang. Jadi dalam doa ini ada 8 hal kita memohon kepada Allah supaya kita dilindungi. Kaum muslimin, kaum muslimat, siapa yang paling tenang jiwanya? Yang paling tenang jiwanya Rasulullah SAW. Siapa yang paling aman, nyaman, damai dalam hidup ini? Sekali lagi Rasulullah SAW. Tapi walaupun demikian, beliau mengamalkan doa ini setiap hari. Bukan hanya sekedar memberitahu kepada kita, tetapi yakinlah beliau juga mengamalkannya. Maka kalau manusia selevel Nabi Muhammad yang bersih jiwanya, yang damai, yang tenang, yang tentram, beliau mengamalkan doa ini, sepertinya kita wajib lebih sering lagi untuk mengamalkan doa ini. Apa sebab? Hati kita ini sering gundah, sering galau, dan lain-lain sebagainya. Maka insya-Allah dengan doa ini hilanglah perasaan-perasaan yang seperti itu. Baik, semoga Allah mudahkan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita bermohon kepada Allah Ta'ala dari ham. Apa itu ham? Ham di sini perasaan resah, gelisah, tak tentu arah. Jemaah saudaraku rahimakumullah, dalam hidup ini kadang-kadang kita dihantui oleh sesuatu yang membuat kita takut. Dihantui perasaan ini oleh hal-hal yang membuat kadang-kadang kita itu tak semangat dalam menjalani hidup. Jemaah, apabila berkaitan dengan masa yang akan datang, ini disebut dengan ham. Kalau yang kita takutkan itu berkaitan dengan masa-masa yang telah berlalu, ini disebut dengan hazan. Maka dia berpotensi melahirkan rasa sedih. Jadi sekali lagi, beda ham dengan hazan. Kalau ham, kita membayangkan yang tak baik bakal menimpa kita di masa-masa yang akan datang. Kalau hazan, kita terkenang masa lalu yang membuat kita takut dan segala macamnya, lalu melahirkan rasa sedih. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Apa contohnya kalau ham ini dalam kehidupan? Ada orang dia stres, depresi, memikirkan apa yang bakal akan terjadi dalam hidupnya. Pak Ustaz, apa Pak?
Stres ya Pak Ustaz, stres ya. Apa yang membuat Bapak stres? Saya Pak Ustaz tak lama lagi pensiun ya. Kapan Bapak pensiun? 5 tahun lagi. Sangka awak besok pagi. Karena katanya dia stres. Rupanya 5 tahun lagi. Masih lama. Lalu apa yang membuat Bapak stres, depresi? Iyalah Pak Ustaz, anak-anak masih kecil. Nanti kalau pensiun, anak itu masih SMP, SMA, bahkan mau masuk perguruan tinggi. Awak dah pensiun, tentu penghasilan berkurang. Inilah Pak Ustaz yang membuat terpikir terus. Jemaah, kalau ada yang seperti ini namanya dia kena ham ini. Resah, gelisah, tak tentu arah. Dihantui oleh hal-hal yang menakutkan. Padahal yang dia takutkan, yang dia pikirkan itu belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Tapi dia sudah takut duluan. Orang seperti ini, dia sedang bersuuzon kepada Allah Ta'ala. Kita tak boleh bersuuzon kepada Allah, tapi kita mesti berhusnuzon. Jangan kita ditakuti oleh hal-hal yang datang dan tentu akan menimpa kita. Jangan. Sebab kalau ini terjadi sekali lagi benar-benar mengganggu. Tak nikmat kita hidup di hari ini untuk memikirkan hari-hari yang kita belum tentu hidup di situ. Jadi jemaah, nikmati saja hari ini senikmat-nikmatnya. Buat hari ini hari yang paling indah. Jangan kita ditakutkan oleh hal-hal yang akan datang dan itu belum tentu menimpa kita. Tapi kaum muslimin, kaum muslimat, sering kadang-kadang hal yang seperti ini terjadi. Jemaah saudaraku rahimakumullah. Ini bagi kita yang punya anak gadis. Yang punya juga anak laki-laki yang bujang. Anak kita itu baik lajang, lelaki dia atau perempuan, umur untuk menikah sudah pantas. Ini contoh. Pekerjaan walaupun belum tetap, yang jelas dia sudah bekerja. Penghasilan walaupun belum banyak, yang jelas sudah punya penghasilan. Lalu anak kita tadi karena umur sudah cukup, pekerjaan sudah ada, walaupun penghasilan belum seberapa, ingin nak berumah tangga. Lalu disampaikan kepada orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Apa nak? Nak berbini? Kalau anak kita itu perempuan, apa? Nak berlaki? Janganlah dulu. Nanti kalau kau berlaki, kalau kau berbini, pakai apa makan? Mau makan apa nanti? Kalau kau nanti berkeluarga, nak, mau tinggal di mana? Sanggup nanti nyewa rumah? Urusan makan nanti sanggup mencari? Jangan nanti setelah menikah, emak juga lagi yang mengurus kau. Udah dari kandungan dulu emak urus, udah jadi ayah orang, udah jadi emak orang, emak juga lagi ngurus. Tak ada cito tu dah. Jangan nikah dulu. Kaum muslimin diserang oleh perasaan-perasaan seperti ini. Tapi anehnya, mohon maaf, anaknya itu dengan kenalannya udah kemana-mana, tak risau dia. Asal malam minggu bersama, malam Sabtu bersama. Kadang-kadang ke warung soto, kadang-kadang ke warung miso, kadang-kadang pergi ke kafe. Udah macam suami istri, tak jadi beban pikiran dia.
Tak risau dia. Tapi begitu anaknya ingin ijab kabul, dihalang-halangnya. Apa alasannya? Alasan tak masuk akal. Alasan yang dibuat-buat. Nanti susah di kau nak. Payah nanti kehidupanmu. Nanti dulu. Itu tak boleh jemaah. Kalau tak beralasan yang kita takutkan itu, tak boleh. Kecuali alasannya tepat. Apa contoh alasan tepat? SMP dia baru, anak lelaki dia. Tu yo. SMP baru nak berbini dia. Itu yo. Dia udah tamat kuliah. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Lalu kadang-kadang hal seperti ini kenapa terjadi? Jawabannya, setan tu tak suka dia kita nikah. Karena nikah itu ibadah, pahalanya besar, dihalang-halangnya. Yang inginnya setan itu apa? Kita dapat dosa. Pacaran itu dosa, Pak Ustaz? Iya. Melanggar apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu mendekati zina. Maka kalau pacaran besar dosanya, setan senang. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Sekali lagi, hal-hal yang seperti itu tuh jangan bermain-main lama di dalam pikiran kita. Cukup sekedar lintasan-lintasan saja. Jangan dia masuk lalu terpendam di dalam hati. Jangan. Itu benar-benar membuat jiwa tak tenang. Ingat, urusan akan datang yang mesti dikenang-kenang, justru tak boleh dilupakan. Apa coba? Mati. Mati akan datang juga. Tapi yang ini mesti diingat. Siapa yang suruh ingat? Nabi. Berapa kali diingat? Sesering-sering mungkin. Apa bunyi hadis? Aksiru min zikri hazimil lazat. Sering-sering kamu, selalu-selalulah kamu. Apa yang sering-sering itu? Apa yang selalu-selalu itu? Sering, selalu mengingat, memutus kenikmatan. Apa yang memutus kenikmatan itu? Mati. Ini akan datang juga. Yang ini sering-sering diingat. Bahkan Rasul sebutkan, ingat sesering-sering mungkin. Bertanyalah sahabat kepada Rasulullah. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Apa pertanyaan salah seorang sahabat ini kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, man aqyasun nas wa ahzamun nas? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas itu? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling teguh hatinya? Apa jawaban Rasulullah? Aksaruhum zikran lil maut wa aksaruhum isti'dadan lil maut. Justru kalau ini yang diingat-ingat, ini yang dikenang-kenang, dia masa akan datang juga, akan datang kepada kita. Tapi ini kalau dikenang-kenang kata Rasulullah, ini orang cerdas. Kalau sering dikenang-kenang kata Rasulullah, ini orang yang teguh hatinya. Apa itu? Orang yang sering mengingat mati dan banyak bekal untuk menghadapi mati. Yang ini jemaah kenang terus. Tapi Pak Ustaz, kalau ingat mati terus, apa bawaan kita nanti macam nak mati aja? Enggak. Jangan nanti ditegur orang, Pak, tak bunyi. Kenapa Bapak tak bunyi kemarin? Waktu kau tegur itu aku pas ingat mati. Orang yang ingat mati justru orang yang semangat untuk hidup. Tapi orang yang melupakan mati itu jemaah, hidup pun dia macam dah mati. Jadi orang ingat mati bukan berarti bawaannya nak mati. Justru orang inilah semangat dalam menjalani hidup. Bayangkan, belum azan lagi, dia dah datang ke masjid. Ini sedang saya sampaikan nih. Kalau ada gotong royong, nomor 1 datang, nomor terakhir pulang. Kalau ada takziah, dia nampak. Apapun kegiatan dalam masyarakat, dia ada. Kenapa aktif betul? Asal ada kajian datang terus. Asal solat berjamaah datang terus. Sebab dia ingat mati.
Dia siapkan bekalnya. Ini orang pintar nih. Ini orang cerdas ini. Ini orang teguh hatinya. Beda kalau orang yang lupa mati. Dia hidup tapi tak nampak. Udah mati? Belum. Azan orang masjid tak nampak. Gotong royong orang tak nampak. Takziah orang tak nampak. Dia masih hidup? Masih. Tapi tak nampak-nampak. Yang ini jemaah sekali lagi kita ingat. Apalagi Pak Ustaz yang kita ingat? Kenang-kenang kita ini nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu perlu dikenang-kenang itu. Perlu diingat-ingat itu. Nanti kalau kita sudah mati, kan masuk kubur ini. Jemaah, ingat, datang malaikat bertanya, kira-kira dapatkah kita menjawab atau tidak? Saya Pak Ustaz, kalau urusan pertanyaan malaikat, saya yakin dapat Pak Ustaz. Kok yakin betul? 3-nya. Dah tahu pula saya pertanyaannya Pak Ustaz. Sekalian dengan jawabannya, kalau itu saya tak pusingkan lagi Pak Ustaz. Jangan disangka nanti dalam kubur tu pikiran kita seperti sekarang. Kalau seperti sekarang, tak perlu kita banyak-banyak bekal. Karena apa? Pertanyaan dan jawaban kita dah hafal semua. Ingat, urusan itu nanti bukan urusan hafalan, tapi urusan amalan. Ingat-ingat yang itu. Lalu nanti kuburan kita sempitkah atau lapang? Ingat-ingat. Ini mohon maaf ya maaf. Orang sekarang asyik menambah rumah. Bagaimana supaya indah. Sampai-sampai rumahnya udah di atas tanah tetangga. Asyik lebar kanan, lebar kiri. Tambah depan, tambah belakang. Tak peduli kalau rumahnya itu udah di atas tanah tetangga. Umur dah berapa? Mohon maaf jangan tersinggung. Umur 65. Tapi asyik menambah-nambah rumah yang tak lama lagi akan ditinggalkan. Lupa membangun rumah yang suatu hari nanti dia tinggal di situ. Apa? Kuburan. Jangan asyik memikirkan rumah sekarang, tak lama kita tinggalkan lagi. Kuburan itu yang kita pikirkan. Sempit nanti lapang ya, sempit lapang ya. Ini masa akan datang semua, itu mesti dipikirkan. Ini syarat-syarat mati udah ada sama dia semua, tak juga terkenang mati. Apa maksud Pak Ustaz syarat mati itu? Umur dah pas. Asam urat dia punya juga. Asam lambung punya juga. Apa boleh Pak Ustaz? Komplikasi dah. Semua dah punya. Dah lengkap syaratnya. Nunggu hari main aja lagi. Lupa juga lagi memikirkan mati yang enak. Yang dia pikirkan macam mana hidup ini enak. Padahal sekali lagi saya katakan mohon maaf, syarat dah lengkap semua. Tinggal menunggu tombol aja lagi. Asal tekan tombol itu lewat. Yang itu tuh kenang jemaah. Apalagi Pak Ustaz yang akan datang yang mesti kita kenang. Apalagi setelah bangkit dari kubur. Nanti di masyar macam mana nasib ini. Kalau nanti diserahkan kitab catatan amal dengan tangan kanan ngambil atau tangan kiri. Nanti saat ditimbang lebih berat kebaikan kita atau yang lebih berat itu kemaksiatan kita. Waktu meniti sirat nanti gagal atau selamat. Jemaah, yang ini akan datang juga tapi mesti diingat-ingat. Tapi bagaimana nanti pensiun? Bagaimana nanti anak kalau sudah menikah? Bagaimana nanti begini? Yang itu tuh Allah dah atur semua. Kaum muslimin, kemudian yang berikutnya Rasul mengajarkan kepada kita berlindung kepada Allah dari hazan. Hazan itu apa? Sedih. Maknanya teringat masa lalu yang suram, yang kelam, lalu karena mengingat itu muncul kesedihan. Jemaah masih ingat tak? Mulai dari pasar pagi Arengka sampai ke UIN Susko di tahun 90-an, apalagi tahun 80-an. Masih ingat kan?
Apa itu? Masih banyak perantauan. Masih banyak kayu-kayu besar di pinggir jalan. Tidak sepadat sekarang. Masih ingat ya? Saya baru ke Pekanbaru nih tahun 96. Apalagi jemaah yang tinggal di Pekanbaru sejak tahun 80. Apalagi sejak tahun 70. Mulai tahun yang saya tinggal aja lah. Tahun 90. Itu mulai dari Pasar Pagi Arengka sampai ke Pasar Pagi Selasa sampai ke UIN, itu pinggir jalan masih banyak kayu-kayunya. Riau Pos itu dulu kalau tak salah banyak batang akasia situ. Purwodadi. Di depan Babu Salam itu kaum muslimin kaum muslimat, kalau tak salah ada somel. Masih banyak ketika itu pohon-pohon besar. Apalagi SM Amin. Kok sampai ke situ Pak Ustaz? Begini ceritanya. Waktu itu tanah 10.000 semeter. Berapa semeter? 10.000. Lalu berceritalah bapak itu. Kesal saya Pak Ustaz, kesal. Apa Pak? Dulu Pak Ustaz, tanah ini 10.000 semeter ya Pak Ustaz. Padahal piti ada waktu itu Pak Ustaz, mengapulan ndak ambo boli Pak Ustaz. Demak, mengapulan ndak ambo boli. Nyangapun ndak apa boli. Aso-aso ndak kancondo iko sikodo Pak Ustaz. Pak Ustaz tahu ndak? Kini 5 juta semeter. Ini kan masa lalu. Ini tak perlu diingat lagi ni. Tapi ada orang seperti ini banyak. Ada jemaah saya, tahu jemaah Citraland yang di Purwodadi itu, belakang gedung Geraha Pena itu, yang perumahan itu. Itu 1 hektar berapa jemaah? 6 juta. Jadi dia bercerita, Pak Ustaz, lah datang orang punya tanah tu kambo Pak Ustaz. Jo suwe-suwe 6 juta. Ndek nak dia den boli waktu itu dia panjang. Sempat den boli waktu itu Pak Ustaz kayo den gini. Itu hazan namanya. Memikirkan yang telah lalu, yang tak akan datang lagi. Untuk apa? Menambah rasa sedih, menambah rasa kecewa, menambah rasa iba. Kaum muslimin, kaum muslimat, atau meninggal orang yang kita cintai. Dan ini banyak terjadi. Sehingga memikirkan masa depan ya juga, dan yang dia bayang-bayangkan yang jelek, mengenang masa lalu ya juga, yang dia kenang-kenang itu juga yang jelek. Banyak orang gilo gara-gara ini jemaah. Stres. Banyak. Kaum muslimin, kaum muslimat, Pak Ustaz, anak saya umur 7 tahun Pak Ustaz. Udah hafal Al-Quran 30 juz. Suaranya mantap, anaknya ganteng. Tapi sudah meninggal Pak Ustaz. Kalau hiduplah anak saya itu Pak Ustaz, sampai 2020 ni udah 15 tahun umurnya Pak Ustaz. Mungkin dah hafal Al-Quran 30 juz. Orang seperti ini dia sedang melawan Allah. Dia tak ridho dengan ketentuan Allah. Kenapa diungkap-ungkap juga lagi? Tapi ada yang seperti ini, ada. Itu namanya hazan. Tapi tahu jemaah, ada yang berbahaya lagi. Dia tengok suaminya. Bang, apa? Nyose tanggung ambo nikah dengan abang. Ini bahaya lagi. Saya bukan sembarang kasih contoh. Ini ada terjadi. Kenapa dia ungkapkan kata-kata seperti itu? Ingat sama mantan. Mantan ini akan datang atau telah berlalu? Yang namanya mantan itu telah lalu. Mantan apa yang dia ingat? Mantan kawan SMP-nya. Mantan kawan SMA-nya. Sampai ke kuliah. Sekarang hidupnya sudah sukses. Dengan suaminya sekarang, agak tergendeng-tergendeng hidupnya. Tapi tak karam tergendeng aja baru. Lalu dia bilang seperti itu.
Nyenyenyo setanggung dengan abang-abang. Kenapa dia ungkapkan kata seperti itu? Dia ingat masa lalu. Sekarang orang yang ia ingat masa lalu itu sukses. Maka akan sedih berkepanjanganlah dia dengan suaminya yang sekarang. Atau dengan istrinya yang sekarang. Lalu bapak cowok. Tanya nomor HP. Tak dapat. Cari nomor WA. Tak ada. Coba dicari di Facebook. Diketiklah, namanya comel. Kan banyak muncul comel tuh. Comel 1, comel 2, comel bagan, comel taluk, comel pasir, comel ujung batu. Hanya ujung batu. Akhirnya berkenalan lagi, berteman lagi lewat Facebook. Apa yang terjadi kadang-kadang, mohon maaf, selingkuh. Ada. Ini karena apa? Karena masa lalu. Jadi kalau begitu apa maksud Ustaz? Yang lalu biar berlalu. Yang akan datang biar mengalir sendiri. Yang akan datang yang kita kenang itu yang akan menguntungkan kita. Ingat, mati sebanyak-banyaknya. Supaya kita buat persiapan sebanyak-banyaknya. Supaya kita siapkan pertanyaan munkar dan nakir. Supaya kita buat kuburan kita lapang. Agar hebat nanti kita di akhirat. Mengambil kitab catatan dengan tangan kanan. Ditimbang berat kebaikan kita. Meniti sirat selamat kita. Itu yang dikenang-kenang. Yang masa lalu Pak Ustaz, lupakan. Kecuali dosa kita. Ini. Masa lalu lupakan. Tapi ada yang mesti diingat. Dosa ingat-ingat. Kenapa dosa diingat Pak Ustaz? Supaya kita ulang terus istighfar kita. Kita ulang terus taubat kita. Apa sebab? Taubat yang kemarin, istighfar yang dulu, belum tentu lagi entah Allah terima, entah Allah tolak. Ulang terus. Dosa itu masa lalu. Kita udah minta ampun, udah. Kita udah istighfar, udah. Cuma persoalannya entah Allah ampuni, entah belum. Lalu ulang terus. Lalu hal yang seperti ini menimbulkan kesedihan. Ini kesedihan yang bagus. Jika perlu bukan sekedar bersedih, tapi benar-benar bersedih. Meleleh air mata mengingat ini. Wah, ini air mata hebat. Ainani la tamassahuman nar. Dua mata yang tak disentuh oleh api neraka. Mata siapa? Mata yang menangis. Mengapa menangis? Takut kepada Allah. Teringat dosa-dosa masa lalu. Muncul rasa sedih. Lalu takut meleleh air mata. Maka mata-mata seperti ini takkan disentuh oleh api neraka. Padam api neraka oleh kerana air matanya. Jemaah saudaraku rahimakumullah. Itu yang nomor 1 dan nomor 2. Sekarang nomor 3 dan nomor 4. Apa bunyinya? Doa Rasulullah yang dia ajarkan kepada kita. Minal ajzi wal kasali. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari lemah dan malas. Apa beda ajzi dengan kasali dalam doa ini? Ajzi atau al-ajzu yang maknanya lemah di sini maksudnya siapa dalam hidup ini tidak ingin sukses? Semua ingin sukses. Tak ada orang dalam hidup ini ingin gagal. Tapi kadang-kadang bertemu juga dengan kegagalan. Nah, kalau kita gagal karena kita lemah, itu disebut dengan ajzu. Artinya apa Pak Ustaz? Kita mau tapi tak mampu. Itu namanya ajzu. Kita mau tapi tak mampu. Membuat kita takkan bisa sukses juga. Membuat kita bakal akan gagal juga. Walaupun kita mau tapi tak mampu. Ini namanya ajzu. Pak Ustaz, kalau al-kaslu kita mampu tapi tak mau. Payah juga mau sukses. Mampu tapi tak mau. Itu bedanya ajzu dengan kaslu. Apa bedanya? Ajzu lemah. Artinya mampu, mau tapi tak mampu. Kalau al-kaslu mampu tapi tidak mau. Jemaah, apa yang membuat seseorang itu tak mampu walaupun dia mau? Mungkin penyebabnya
target terlalu tinggi. Tak diukur bayang-bayang dengan badan sendiri. Ini mau pun kita, susah nampaknya kemahuan kita akan terwujud. Karena apa? Tak berbanding dengan kemampuan yang kita miliki. Apa sebab? Target terlalu tinggi. Ini mengganggu jiwa juga. Pasang saja target-target yang menurut kita insya Allah kita mampu untuk sampai ke situ. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Lalu apa penyebab berikut? Orang itu mau tapi tak mampu. Bisa jadi penyebabnya karena ekonomi. Bisa jadi penyebabnya karena ilmu. Apa contohnya jemaah? Siapa orang yang tak ingin pergi ke Mekah? Semua orang ingin pergi ke Mekah, ya Pak. Tapi apa boleh buat? Mau tapi tak mampu. Di mana letak tak mampu? Mungkin urusan ekonomi, mungkin urusan kesehatan. Ini contoh mau tapi tak mampu. Mau tapi tak mampu, ini kesnya kurang berat. Ini masalahnya berat tapi kurang berat lah. Namanya saja tak mampu. Apa contohnya lagi jemaah? Awak ingin anak penghafal Al-Quran, ingin anak penghafal hadis. Lalu kita masukkan dia ke pesantren. Nak tamat lagi tak hafal-hafal Al-Quran. Awak ingin dia tamat pesantren itu paling tidak 10 juz jemaah. Ini cuma hafal mungkin 2. Dia mau, awak mau, tapi apa boleh buat? Anak tu tak mampu. Macam mana lagi? Hadis begitu juga kaum muslimin. Tak banyak dia hafal hadis. Padahal kita ingin anak ini banyak hafal hadis. Tapi sekali lagi apa boleh buat? Mau dia? Maunya Pak Ustaz. Ayahnya lebih mau lagi. Tapi memang kemampuannya terbatas. Maka orang seperti ini biasanya kaum muslimin susah juga nak meraih. Gagal juga ujung-ujungnya. Tapi tahukah jemaah ada lebih bahaya lagi. Dia mampu. Tapi tak mau. Ini malas. Ini yang bahaya. Semale-male. Dia pintar tapi malas. Badannya kaum muslimin besar. Ototnya kawat. Tulangnya besi. Tetapi kaum muslimin, kaum muslimat, malasnya na'udzubillah. Jadi malas bukan penyakit badan. Malas itu penyakit hati. Ditanyalah, mau masuk surga Pak? Oh mau. Copek jawab mau. Tapi semale-male. Tak pona-pona nampak ke masjid kecuali Jumat. Tak pona-pona baca Quran kecuali ada takziah. Kalau tak ada takziah, tak ada baca Quran. Kalau musim corona dulu kan libur Jumat, sebulan tak solat-solat. Dia mau. Tapi kaum muslimin pemalas. Jadi diajarkan oleh Rasulullah kepada kita doa supaya kita tak jadi orang pemalas. Pemalas ini sekali lagi jemaah penyakit ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nomor 5 dan nomor 6. Apa nomor 5 dan nomor 6? Minal jubni wal bukhli. Apa itu jubun Pak Ustaz? Jubun itu pengecut. Pengecut ini jemaah sifat orang munafik ini. Tidak berani berhadapan. Gentleman. Beraninya main belakang. Diajak berjuang banyak alasan. Begitu orang pergi berjuang, dia tidak. Lalu yang pergi tadi menang. Dia ikut-ikutan pula menikmati kemenangan itu. Ini orang tak sportif. Jubun ini bahaya. Kenapa Ustaz katakan jubun bahagian dari sifat kemunafikan? Ingat perang Uhud. Berapa pada awalnya tentara kaum muslimin untuk pergi bertempur? 1000. Lalu tinggal 700. Mana 300 lagi? Kena penyakit jubun. Siapa dia? Orang-orang munafik. Jubun itu apa? Pengecut. Islam agama menyuruh berjihad. Macam mana nak berjihad kalau pengecut?
Jihad itu perlu keberanian. Awak pengecut. Makanya 300 tadi balik kanan. Yang berangkat cuma 700. Amar ma'ruf nahi mungkar itu perlu keberanian jemaah. Kalau pengecut takkan ada amar ma'ruf. Apalagi nahi anil mungkar. Oh, takkan jalan kalau pengecut. Takkan jalan. Macam mana nak jalan pengecut? Di situ salut kita, beraninya seorang bernama Habib Rizik Syihab. Kita akui, dia berani. Dia berani. Tapi orang macam ini tak banyak. Kita termasuk orang macam ini tidak. Kenapa? Maaf, jangan tersinggung. Awak pengecut. Walaupun kita tidak satu barisan dengan beliau, apalagi barisan kita di depan barisan beliau, paling tidak doa-doa kita kaum muslimin adalah untuk beliau. Paling tidak ada doa kita untuk beliau. Kalaupun kita tak sanggup bersama-sama. Karena dalam agama ini perlu orang berani-berani. Apa penyebab Ustaz sampaikan seperti itu? Kalau Nabi Muhammad tu pengecut, Islam takkan sampai ke Pekanbaru. Nabi Muhammad tu berani. Asyuja berani. Apa bukti berani Nabi? Wah, sangat banyak buktinya. Jangan dipandang gampang menyiarkan Islam itu. Yang dihadapi orang berduit. Yang dihadapi para pembesar. Yang dihadapi orang-orang yang luar biasa terkenalnya dalam masyarakat. Itu yang mau dihadapi. Bayangkan kalau mental ciut, nyali kecil, menengoknya saja udah mundur. Terbayang kalau jemaah beraninya Nabi. Yang dihadapi selepel Abu Lahab, paman sendiri. Yang dihadapi selepel Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Terbayang kalau jemaah, itu luar biasa beraninya. Pernah pada suatu malam di kota Madinah itu bunyi suara besar menggelegar. Entah suara apa. Maka orang-orang Madinah keluar menuju ke sumber suara. Nabi Muhammad sudah mengarah pulang. Apa maknanya? Begitu terdengar, langsung Nabi pergi ke TKP, tempat kejadian perkara. Begitu sahabat datang, Nabi sudah menuju pulang. Ini tanda berani. Waktu peperangan Hunain, berhadapan dengan orang-orang kafir, oh Nabi Muhammad SAW memacu kudanya menghadapi musuh. Sehingga apa kata Ali? Kami kalau berperang, kalau dah gawat betul keadaan, kami berselindung di belakang Nabi Muhammad SAW. Nabi itu berani. Saking beraninya, Allah buat musuh takut kepada Nabi sebulan perjalanan. Apa maknanya kaum muslimin, kaum muslimat? Sebulan lagi akan terjadi perperangan umpamanya. Itu jemaah yang berbahagia, udah muncul ketakutan-ketakutan yang luar biasa di hati lawan. Apa sebab? Sekali lagi, Nabi itu orangnya Awak usahakan mendengar suara dentuman senjata, dentingan pedang. Berbunyi saja cicak dari sawah. Ada orang seperti ini pun ada. Cicak bunyi. Apa hubungan cicak bunyi dengan nasib? Kalau di pintu kanan, ini tandanya. Kalau di pintu kiri, ini tandanya. Cicak bunyi, dia yang takut. Lau bunyi pula buang murai. Di mana burung murai itu bunyi? Di puncak atap. Inggok lo buang murai di rumah apa lo gak? Apa hubungannya? Berterbangan pula burung gagak. Apa kata dia? Dep, siapa lo? Abang dulu mati gak bang Deyen? Kenapa begitu kata suaminya? Bunyi gagak dia tiup mawak. Dihantui terus oleh ketakutan. Di badan ini mohon maaf ada kedutan jemaah. Ada kedutan. Kalau berkedut sini, apa yang terjadi? Apa gitu? Menggali ikut dia. Apa hubungan mata menggarik dengan nasib hidup? Tak ada tu doh. Tapi kena pengecut, usahakan suara senjata, usahakan suara musuh, suara burung aja dia ketakutan. Ini pengecut. Diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, jauh hendaknya diri ini dari pengecut. Kemudian apa lagi?
bakhil. Apa itu bakhil Pak Ustaz? Jamaah tahulah bakhil itu. Bakhil itu penyakit hati juga. Orang kalau bakhil jemaah, orang yang tak pernah menikmati walaupun dia kaya sampai mati. Orang bakhil ini makin banyak dapat makin risau dia jemaah. Ustaz kok tahu? Ustaz bakhil ya? Awak belum pernah banyak dapat lagi. Tapi orang kalau makin bakhil jemaah, makin kaya makin risau. Umpamanya dia dapat duit banyak nih. Apa contohnya? Mungkin jual tanah. Apa dia risaukan? Dia tentu loh dia amak agak. Takut dia maknya tahu, nanti maknya datang minta. Iya kan jemaah? Tahu pula dia adik agak. Tahu adik bahaya agak. Karena kalau adiknya tahu, bisa jadi adiknya ke rumah minta tolong, minta bantuan. Maka orang bakhil itu makin dapat makin risau. Makin banyak makin risau. Karena nanti kalau dia banyak dapat, datang adiknya minta, abangnya minta, apa alasan tak dikasih? Itu yang dia pikirkan terus. Kok datang abang minta, apa alasannya? Apa alasan? Datang mak nanti minta, apa alasannya? Itu teringat terus. Apa gunanya macam itu jemaah? Makanya syarrun ma fi rajulin, kata Nabi, syuhun haliun, seburuk-buruknya seseorang adalah jika dia memperturutkan bakhilnya itu. Orang bakhil memang tak pernah gelisah, memang tak pernah tenang dalam hidupnya. Yang ada adalah gelisah, gelisah dan gelisah. Makan dia di rumah makan Pak Nurdin. Pas sedang makan tadi, masuk kawannya. Itu risau dia tu. Mak ambol bayi ya. Itu otomatis jemaah. Awak kayu gua tapi bakhil. Itu risau dengan orang masuk tu jemaah. Sempat ambo bayi mak bertiga. Tiga ke 90. Oi, banyak. Begitu. Tapi kalau orang tak bakhil, begitu sedang makan masuk kawannya, alhamdulillah. Ini lumbung amal nih. Ini bukan hanya saya bawa kenikmatannya pulang, lalu besok pagi keluar lagi, tapi saya bawa pahala sampai akhirat. Ini kalau orang tak bakhil. Makin banyak orang tak makin senang ya. Tapi kalau orang bakhil, dia ambilnya teko tu. Tahu teko tu? Kan godang tu. Disimpan muka di belakang teko. Onok-onok makan. Sama nengok sengit-nek. Dia menyuwuk aku mah. Kalau keluar, mencari jalan belakang. Onok-onok keluar. Begitu sampai luar, baru agak tenang sih. Alhamdulillah, nak nampak dia. Jadi bakhil ini jemaah penyakit hati. Dan orang menyangka bakhil itu baik. Kata Allah tidak. Kalau tak salah surah Ali Imran 180. Apa bunyi ayat? Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan sekali-kali menyangka orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari sebahagian karunia-Nya, menyangka bakhil itu baik. Tidak, kata Allah, bakhil itu buruk. Apa keburukan dari bakhil itu? Harta yang mereka bakhilkan itu nanti dikalung Allah di lehernya. Dalam hadis Nabi, riwayat Imam Al-Bukhari, dikalung menjadi apa Ustaz? Menjadi emas. Menjadi emas, alhamdulillah lah. Beruntung awak bakhil. Dikalung menjadi ular besar. Harta kita tu dibuat ular besar oleh Allah, digantungkan di batang lehernya. Mak muat itu Pak Ustaz. Apa yang susah bagi Allah? Dalam hadis itu Nabi menyebutkan pula ular besar yang ada di leher tadi pandai pula bercakap itu. Haza maluk, haza kanzuk. Aku hartamu, akulah simpananmu. Maka jemaah, jangan bakhil. Jangan bakhil. Kalaupun bakhil, bakhil sikit-sikit aja lah. Ini bakhil betul. Bakhil betul. Bakhil sedikit tak apalah. Apa contoh bakhil sedikit Pak Ustaz? Ya, kita ni pasti punya bakhil semua jemaah. Tapi cuma sikit ya. Jangan banyak betul. Karena orang kalau kita bakhil, tak ada elok doa orang ke awak dah jemaah.
Tak ada elok doa kawan. Berbuah mata awak. Nak patah dah handek buah leh. Itu ndak kita kasih tetangga. Tak mungkin doanya seperti ini. Ya Allah makin lebat lah hendak. Tak ada doanya. Yang ada mati dan ndak mata capek ya Allah. Itu pasti. Kalau doa mata mati nak apa? Kau awak ni doa mati. Mati dapat tu capek ya Allah. Nak ada elok doa orang ke awak. Jadi orang tu nak peduli dia doa. Nak buruk doanya lantak lah itu yang pontiong puy hati yang kata. Yang nomor 7, nomor 8 terakhir, dari berutang dan perasaan ditekan orang. Berutang juga merisaukan. Jemaah, kalau dapat hutang ini opsi terakhir lah. Berutang boleh Pak Ustaz? Boleh. Saya ulangi, berutang boleh. Tapi kalau dapat berutang ni buat opsi terakhir. Tapi bukan dilarang. Asal mau bayar, jujur silakan. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Karena ada orang jamaah mau maaf, duit punya, nyanyinya hutang. Janganlah. Yang paling bahaya dia tak mampu. Tapi semua keinginan dilayani. Apalagi kebutuhan. Apa yang terjadi? Mohon maaf. Mulai dari depan rumah sampai belakang. Hutang itu. Kursi. Hutang. Lemari. Hutang. TV. Hutang. Kompor. Hutang. Kulkas. Cik bini nan kes. Aku terima nikah kan gitu dulu. Tunai. Cik itu nan kes. Selain tutang sodok. Janganlah jemaah. Kok tolok nawo dia. Kok ndak tolok jangan nawo. Apa sebab? Hutang ni membuat kita risau. Tapi ini mungkin penyebabnya sekarang orang banyak berutang jemaah. Apa itu Ustaz? Nyo sekarang yang risau bukan orang berutang, orang membayar hutang. Sekarang yang risau terbalik. Bukan kita yang berutang, orang yang membayar. Apa kata orang yang bila lah dibayar di apa? Orang yang berutang slow ya. Gayanya lah ngerota apa tu? Apa yang minta hutang apa nak? Terbalik kan. Waktu berutang selambut-lambut gigi. Usahakan bibir gigi lambut. Sepandai-pandai. Bila ibu bayi ibu, kalau ibu berutang ke ambo, kini hari apa kini kok? Minggu, Selasa lu paling lama. Mungkin tak sampai senonyan ke? Kok minggu hari nyen senonyan? Apa dia hutangnya esok lagi tunggu esok pagi. Tapi ni gayanya. Awak kesianlah menengok dia. Aku lah bu. Jemaah singkat cerita kita kasihlah. Senin datang. Kita tak telefon dia. Karena dia janji Selasa. Walaupun katanya paling cepat Senin. Okey Selasa je lah. Selasa kita telefon lah. Bu, berapa cowoknya? Selasa muka, bukan Selasa ikor. Lah, mulai. Nyo memang tak bersabik tanggal cakodoh Selasa. Itulah Selasa lo cik. Bu, apa cowok? Selasa muka lah ya. Kau muslimin, besok telefon lagi. Tak angkat lagi. Nomor tak aktif lagi. WA tak balas. Besok bertemu dengan dia, awak minta, dia pula marah. Tahu saya nyebut, saya bayar nanti. Tenang ya lah. Dia pula yang menggertak awak. Akhirnya besok begitu bertemu dengan dia, bukan dia menghindar, awak pula yang menghindar. Sogan, kok di koton awak dia minta utang. Akhirnya awak menghindar. Ujung-ujung tak dibayar. Bahaya ni coba. Orang mati syahid saja berhak masuk surga menjadi tak masuk. Apapun sebab utang. Awak mati nanti, entah mati apa, utang banyak loh. Jadi berutang bukan dilarang, boleh, tapi asal berutang bayar. Siapa berutang, niat mau bayar, Allah bantu dia bayar. Siapa berutang, niat tak bayar, maka dia akan susah membayarnya. Dan itu dosa buat dia. Lalu kapan dibayar Pak Ustaz? Bayar di akhirat nanti. Pakai apa Pak Ustaz? Tak pakai duit lagi, bayar pakai pahala. Nabi kalau nak menyolatkan mayat ditanya dulu. Solat kah? Bukan itu tanya Nabi.
Puasanya Ramadan. Bukan itu tanya Nabi. Apa tanya Nabi? Berutang tidak? Kalau berutang, Nabi pending. Ada tak sahabat yang nanggung hutangnya? Kalau ada, baru Nabi solatkan. Kalau tak ada, memang berutang dia, Nabi tak mau solatkan. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Yang terakhir, perasaan ditekan orang. Awak kalau berutang, pasti ditekan orang. Ditekan ni paling tak enak. Kaum muslimin, umpamanya ni yang terakhir nih, saya bawahan, saya dapat jabatan dari atasan saya. Itu biasanya kena tekan terus jemaah. Hazab. Ustaz kok tahu? Banyak ke kawan cerita di poniong Pak Ustaz. Apa ditokan dia apa tu ambo? Kenapa? Dia dulu naik pergi kena ini. Utang budi namanya lah jemaah. Memang tak merdeka hidup kena tekan ini. Namanya kena tokan. Asal ada keperluan kaum muslimin, kaum muslimat poning. Maka jemaah saudaraku, kita hindari 8 hal ini, diiringi dengan doa, maka insya-Allah akan terjauh dari kita, tenanglah hati kita. Kalau hati sudah tenang, ibadah pun menjadi enak. Mengapa kita tak enak sekarang beribadah? Masalah banyak betul. Sampai-sampai kadang-kadang masalah itu terbawa di dalam ibadah kita. Jemaah saudaraku rahimakumullah, semoga yang sedikit ini ada manfaat, terlebih-lebih hendaknya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat info bahwa di masjid ini nanti ada ijab kabul, maka ceramah dipercepat sedikit kepada anak kita yang nanti akan melangsungkan hidup berumah tangga. Semoga menjadi rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.